Abu Nawas dan Teko yang tahu segalanya. Pada suatu pagi yang bening di Baghdad, ketika kabut tipis masih bergelayut di antara atap rumah dan suara para penjual roti mulai terdengar dari sudut-sudut pasar, seorang utusan istana berlari terburu-buru menuju rumah Abu Nawas. Sorban utusan itu setengah melorot, menandakan ia telah berlari cukup jauh. "Wahai Abu Nawas," katanya sambil terengah-engah, "Khalifah memanggilmu segera, ada urusan yang tak bisa ditunda." Abu Nawas, yang saat itu sedang menjemur janggutnya yang sedikit basah sehabis wudhu, menatap penasaran. Apa istana terbakar atau ada unta yang tiba-tiba belajar membaca? "Lebih aneh daripada itu," jawab utusan dengan wajah serius. Abu Nawas mengangguk pelan. "Kalau begitu pasti perkara besar, ayo kita ke istana." Sesampainya di istana, Khalifah Harun al-Rashid tampak termenung di aula utama. Di hadapannya berdiri sebuah teko besar berwarna keemasan dengan ukiran yang begitu halus hingga tampak seperti bergerak jika diperhatikan lama. "Lihatlah Abu Nawas," kata Khalifah dengan suara rendah. "Teko ini dikirim oleh seorang penguasa dari negeri jauh." Ia berkata, "Teko ini tahu segala perkara." Abu Nawas mendekat, mengamati teko itu dari berbagai sudut. "Apakah teko ini berbicara, wahai Amirul Mukminin?" "Ya," jawab Khalifah. "Tadi malam teko ini bersuara dan berkata bahwa ada seseorang di istana telah mencuri barang berharga milikku." Abu Nawas menatap teko itu sejenak, lalu mengusap janggutnya. "Amirul Mukminin," katanya, "apakah engkau ingin hamba mencari pencuri itu?" "Aku ingin kau mencari dengan cara yang tidak menimbulkan kegaduhan," kata Khalifah. "Aku ingin melihat apakah teko ini benar-benar sakti atau hanya tipu daya." Abu Nawas tersenyum halus. "Dengan izin Amirul Mukminin, izinkan hamba mencobanya." Keesokan harinya, seluruh pejabat istana, dari wazir agung hingga penjaga gerbang, dipanggil berkumpul di balai besar. Semua tampak gelisah sebab kabar tentang teko yang mengetahui segalanya telah beredar sepanjang malam. Di tengah ruangan, teko itu diletakkan di atas alas sutra merah. Kilau emasnya membuat para pejabat semakin pucat. Abu Nawas berdiri di sisi teko dan berkata dengan suara lantang, "Wahai para pembesar Baghdad, barang siapa berdiri di depan teko ini dan berkata dusta, niscaya teko ini akan bersuara." Suasana hening, bahkan suara napas pun terdengar. Seorang pejabat berkumis tebal maju pertama kali, jalannya seperti unta yang takut salah melangkah. "Apakah engkau mencuri barang milik Khalifah?" tanya Abu Nawas. "Tidak, demi Allah," jawabnya. Teko tetap diam. Pejabat kedua maju. "Tidak," katanya terbata. Teko tetap diam. Pejabat ketiga maju. Kali ini seorang wazir tua yang terkenal licik namun ahli berpura-pura. "Tidak," katanya sambil memaksakan senyum. Teko tetap tidak bersuara. Satu demi satu mereka maju. Semua berkata tidak, dan Teko tidak pernah bersuara. Para pejabat mulai merasa lega, sebagian bahkan mulai berbisik. Ternyata teko ini tidak lebih dari tempayan mewah, hanya membuat resah saja. Namun Abu Nawas hanya tersenyum samar. Setelah semua pejabat selesai diperiksa, Abu Nawas berkata, "Sebelum kita simpulkan bahwa semua bersih, aku hendak meminta kalian melakukan satu hal lagi." Para pejabat menelan ludah. "Aku ingin kalian menyentuhkan bagian belakang telapak tangan ke teko ini, satu persatu, tidak perlu berkata apapun." Mereka pun melakukannya. Pejabat pertama menyentuh teko, tenang. Yang kedua, tenang. Yang ketiga, tenang.
Namun, ketika seorang penjaga istana yang kurus, berpakaian lusuh dan tampak guguk hendak menyentuh Teko, ia hanya menggerakkan tangannya cepat sekali, seperti orang takut air panas. Abu Nawas langsung menunjuknya. "Wahai Khalifah, inilah pencurinya." Penjaga itu langsung jatuh tersungkur. "Ampun Amirul Mukminin, ampun, hamba mengaku Teko ini benar-benar sakti." Seluruh aula heboh. Khalifah memandang Abu Nawas dengan kagum. "Bagaimana engkau mengetahuinya, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan berkata pelan, "Hamba telah mengoleskan arang hitam di bagian belakang Teko, Amirul Mukminin." "Arang?" Khalifah mengerutkan dahi. "Ya," jawab Abu Nawas. "Jika seseorang menyentuhnya dengan jujur dan tanpa ketakutan, niscaya arang itu menempel di tangannya. Lihatlah tangan para pejabat, semuanya hitam seperti dasar periuk." Para pejabat melihat tangan mereka masing-masing dan terkejut. Namun pencuri, lanjut Abu Nawas, akan menyentuhnya hanya pura-pura. Ia takut arang menempel dan Teko berbicara. Karena itulah tangannya bersih. Khalifah tersenyum lebar, lalu tertawa. "Wahai Abu Nawas, Teko itu tidak tahu apa-apa, tapi engkau tahu segalanya." Setelah urusan selesai, Abu Nawas hendak pulang. Ia memutar tubuhnya, tetapi tiba-tiba, krik! Teko itu berbunyi lirih. Abu Nawas lapar. Abu Nawas menatap Teko itu lama, lalu menepuk dahinya. "Astagfirullah, pagi tadi hamba meletakkan roti hangat terlalu dekat dengan Teko." Rupanya aromanya masih terperangkap di dalam. Khalifah meledak tertawa. Para pejabat ikut tertawa, meski beberapa masih sibuk mengusap tangan mereka yang hitam. Abu Nawas menunduk sambil tersenyum kecil. Ada kalanya benda mati pun ikut menggoda. Dan dengan itu, ia melangkah keluar istana sambil mengibas-ngibaskan jubahnya yang terkena tepung roti. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.